Materi yang akan kami bahas adalah tentang konsep keseimbangan akal, pikiran, hati pasca modern. Keseimbangan indera akal dan hati menjadi semakin penting di era yang semakin sibuk dan kompleks ini. Mari kita pelajari lebih dalam tentang konsep ini. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang indera. Indera memungkinkan kita untuk merasakan dunia di sekitar kita. Penggunaan teknologi dapat mengganggu keseimbangan indera kita. Selain itu, ada pun dampak teknologi terhadap indera kita. Apa aja sih? Paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu kesehatan mata dan juga dapat mengganggu pola tidur kita. Beristirahat sejenak dari penggunaan teknologi dapat membantu kita untuk menjaga keseimbangan indera kita. Tips untuk menjaga keseimbangan indera kita. Cobalah untuk membatasi waktu terpapar layar gadget dan luangkan waktu untuk merasakan dunia di sekitarmu. Gunakan indera lain seperti mencium, meraba, dan mendengar untuk memperkuat keseimbangan indera kita. Materi yang kedua adalah tentang akal. Tantangan akal pasca modern. Dalam dunia yang bergerak semakin cepat, seringkali kita sulit untuk memusatkan perhatian dan memproses informasi yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan mempercepat kelelahan otak, melatih dan menjaga keseimbangan akal. Dalam kehidupan yang sibuk ini, penting bagi kita untuk memusatkan perhatian dan melatih otak kita. Melakukan meditasi dan komunikasi interpersonal dapat membantu kita memulihkan keseimbangan akal dengan membuat peta pemikiran dan mengorganisasikan informasi secara visual. Kita dapat membantu otak kita untuk memproses informasi dengan baik dan efisien. Yang pertama, peran hati dalam kehidupan. Hal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ketika kita mengikuti hati kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, membangun kepekaan hati. Latihan meditasi atau refleksi diri dapat membantu kita membangun kepekaan hati dan terhubung dengan perasaan kita secara mendalam. Hal ini dapat membantu kita memahami tujuan kita dalam hidup dan membuat keputusan yang penting sesuai dengan nilai-nilai kita. Dan yang terakhir, hadapi kompleksitas hidup dengan hati. Di era yang semakin kompleks ini, penting memfokuskan hidup kita pada apa yang benar-benar penting. Dengan mengikuti, kita dapat menemukan tujuan dan makna sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir. Sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar potensi manusia dalam memperoleh pengetahuan. Baik, potensi-potensi ini dapat dipahami lebih jelas bila kita memperhatikannya dengan ilmu pengetahuan melalui 3 jalan yang akan saya jelaskan, yaitu dengan jalan potensi jasmani, potensi akal, dan potensi hati. Yang pertama yaitu potensi jasmani. Potensi jasmani di sini berupa indera jasmani, berupa indera potensi yang dapat digunakan dengan cara memperoleh pengetahuan empiris. Nah, empiris di sini adalah pengalaman yang sesuai dengan akal sehat. Jadi potensi jasmani ini bisa diterima oleh akal sehat. Baik, lanjut dengan materi yang kedua, yaitu potensi akal. Potensi akal di sini digunakan tatkala ingin memperoleh pengetahuan tentang objek yang tidak dapat diindra atau tidak dapat ditangkap oleh akal sehat, yaitu tadi empiris dengan istilah itu, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Jadi potensi akal di sini permasalahannya tidak dapat diterima oleh akal, tapi bisa dipecahkan dengan
secara logis. Nah, yang terakhir di sini potensi hati atau suara hati. Di dalam filsafat, kan seperti yang sudah diuraikan di atas sebelum materi ini, potensi ini disebut kategori imperatif atau moral absolut, yaitu moral yang mutlak, yang murni. Dengan potensi ini, manusia dapat memperoleh pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik yang dimaksud ialah semua pengetahuan mengenai daerah-daerah yang suprarasional.